Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman yang di rumah nih, yang sesi 1. Jangan pada santai-santai nih. Wah, sekarang teman-teman udah waktunya belajar ya. Belajar apa nih sekarang? Belajar tematik. Buku tematik 4G-nya. Jangan lupa diambil dulu, disiapin sambil dengerin materi atau video yang akan Bosnan tampilkan. Udah siap buku tematiknya? Oke. Nah, kita belajar tematik hari ini. Kita akan belajar tema 4G. Belajarnya PPKN. Oke, teman-teman dilihat ya. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk dilihat ya. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Teman-teman nih, jangan pernah ngebeda-bedain suku bangsa yang tidak sama dengan teman-teman. Walaupun dia suku bangsanya beda, kita harus tetap berteman. Itu adalah contoh menjalin persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Misalnya di dekat kamu ada yang lagi sholat, kamu jangan ngobrolnya atau bercandanya di dekat dia. Cari tempat yang berjauhan, supaya teman yang lagi sholat tidak terganggu. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Misalnya dia pakai bahasa Jawa, ngomong Jawanya medok gitu. Terus teman-teman ledekin, teman-teman cengin, nggak boleh. Jangan ya. Oke, yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Teman-teman tahu nggak petugas kebersihan di sekolah kita siapa? Iya, betul, Pak Maman. Siapa lagi? Pak Juki. Betul. Iya, walaupun dia cuma bekerja sebagai petugas kebersihan, tapi teman-teman harus menghormati supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Oke, berikutnya kita masuk keragaman agama dan kebebasan beragama. Ada yang tahu teman-teman? Ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia? 6, betul. Yang pertama agama kita. Ada agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Nah, dari 6 agama itu masing-masing memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Kalau agama Islam, kitab sucinya apa? Good, Al-Quran. Kristen sama Katolik, kitab sucinya namanya Alkitab. Tapi ada bedanya ya. Ada yang Alkitabnya punya Kristen, ada juga Alkitabnya punya Katolik. Yang keempat, agama kitab suci dari Hindu namanya Weda. Kalau Tripitaka, agama kitab suci untuk Buddha. Kalau untuk Konghucu, nama kitab sucinya adalah Shishu. Nah, sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Karena kita saling menghormatin agama, maka Indonesia menjadi tetap bersatu. Oke, next. Sekarang teman-teman buka halaman 21. Nah, di halaman 21 ini di pembelajaran 3. Lihat ya.
Hari itu, Taman Mini Indonesia Indah cukup ramai. Terlihat rombongan dari berbagai sekolah yang sedang mengadakan kunjungan. Rombongan tersebut menggunakan bis. Ada yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Papua. Mereka datang untuk mengenal lebih jauh keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Teman-teman pernah ke Taman Mini nggak? Pernah kan? Iya. Taman Mini ada apa aja? Betul, banyak rumah adat, Bu. Good. Teman-teman pernah ke rumah adat yang ada di Taman Mini? Iya, Bosna juga sama, pernah ya. Nah, di halaman 21 ada cerita yang judulnya Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia. Silakan teman-teman baca ya, sampai di halaman 22. Oke, kalau teman-teman sudah baca, sekarang teman-teman buka halaman 24 nih. Nah, di halaman 24, teman-teman lihat. Mendefinisikan bentuk keragaman di Indonesia. Teman-teman lihat nih, ada macam-macam gambar rumah adat, ada gambar tempat ibadah, ada macam-macam bentuk tarian, ada macam-macam bentuk profesi. Nah, sekarang dilihat nih, di gambar ada rumah adat dari Sumatera Barat. Namanya rumah adat Bagonjong. Tuh bentuknya kayak gitu. Siapa yang dari Sumatera Barat? Tahu ya, sama ya. Yang berikutnya ada rumah adat dari Jambi. Namanya Kajang Leko. Oke, next. Sekarang teman-teman buka halaman 31. Nah, di sini ada teks yang berjudul Melestarikan Bahasa Daerah. Bosnan mau tanya, siapa yang di rumah masih suka pakai bahasa daerahnya? Oh, mantap. Kalau teman-teman masih pakai bahasa daerah, berarti teman-teman terus melestarikan bahasa dari daerah teman-teman. Bagus, jangan bahasa daerahnya dilupakan. Nanti kalau teman-teman udah lupa ketika teman-teman dewasa, lama-lama nggak tahu deh. Oh iya, bahasa Jawanya ini apa ya? Bahasa Padangnya ini apa ya? Nanti teman-teman bingung, lupa. Makanya tetap dilestarikan. Oke, dibaca ya halaman 31. Kalau sudah, kita masuk ke halaman 40. Nah, di pembelajaran 5, setelah makan terdengar azan sholat zuhur berkumandang. Salman, Jono, Tigor, Ika, dan Susan bersegera menuju masjid yang terletak tidak jauh dari tempat mereka makan. Ketika keluar masjid, Jono baru sadar. Ternyata tidak jauh dari masjid terdapat tempat peribadatan yang lain. Ada pura, gereja, wihara, dan kelenteng. Tempat ini merupakan gambaran dari keragaman agama di Indonesia. Nah, di Indonesia ini beragam. Bukan cuma banyakkan orang Islam atau orang Kristen, tapi di Indonesia ini ada juga yang kepercayaannya seperti percaya dengan agamanya Hindu dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, gambarnya pura kayak apa, gambar kelenteng kayak apa di halaman 40. Oke, kalau teman-teman nanti mau mengerjakan di halaman teman-teman mau tahu lebih jelasnya, teman-teman baca nih indahnya keberagaman agama dan suku yang ada di halaman 40. Selesai sampai halaman 41 baca, untuk tugas PPKN-nya Bu Afnan minta teman-teman mengerjakan halaman 42. Mengidentifikasi bentuk keragaman agama. Ada 5 gambar, teman-teman tulis kayak nomor 1. Ayo pegang pensilnya. Yang pertama, agama apa ini gambarnya dari gambar yang ada? Betul, agamanya Islam. Kitab sucinya apa kalau orang Islam? Yes, Al-Quran. Yuk tulis, Al-Quran.
Pemuka agamanya siapa? Ustadz atau kiai. Hari besarnya apa? Hari besarnya misalnya ditulisnya Idul Fitri, Idul Adha, apalagi? 1 Muharram, betul. Kayak gitu. Oke, nomor 2 sampai nomor 5 teman-teman kerjakan. Kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa foto dan kirim ke Grid School. Oke, itu aja dari Bu Afnan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.